wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eladia Titayana dengan NIM 2418 1040 1071 dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, perkenalkan, nama saya Adit Ferry Prasetyo dengan NIM 2418 1040 1036 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi biologi dari kelompok 6 PKN. Saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdunis Ariansah dengan NIM 241910 201043 dari Fakultas Teknik dengan prodi S1 Teknik Elektro dari kelompok 6 PKN. Kali ini saya dari kelompok 6 pada mata kuliah PPKN akan mempresentasikan mengenai analisis kasus kita terhadap Indonesia. Baik, kali ini saya akan mewawancarai teman saya. Boleh diperkenalkan dulu? Kenalkan, nama saya Najmiah Zaila dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ya, jadi di masalah tentang nikel di Raja Ampat itu kan menuai berbagai kontroversi. Nah, menurut Anda itu dampak utama dari tambang nikel itu terhadap lingkungan apa? Jadi dampaknya itu bisa sangat serius. Nah, bayangkan saja jika hutan di pulau kecil seperti itu dibuka, lapisan tanah itu akan terangkat dan menyebabkan sedimentasi lingkungan, sehingga bisa menyebabkan terumbu karang dan makhluk-makhluk hidup lainnya itu bisa meninggal. Jadi ini itu bukan hanya soal lingkungan saja, tapi juga soal keberlangsungan hidup makhluk sosial yang ada di sana. Ya, terus kan karena adanya masalah ini mungkin ada juga orang yang berspekulasi bahwasannya Indonesia itu butuh nikel untuk keberlangsungan seperti kemajuan industri baterai dan juga semacam sepeda listrik, mobil listrik dan lain sebagainya. Nah, menurut Anda itu bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Jadi nikel kan merupakan aset strategis yang bangsa kita punya ya. Nah, harusnya itu pembangunan itu tidak boleh dilakukan dengan cara membagi buta, tapi juga harus ada keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian lingkungan. Nah, kita itu juga banyak sumber daya alam lainnya kan selain nikel, jadi kita juga bisa bertanggung jawab dan mengolah sumber daya itu secara secara bertanggung jawab dan baik gitu, tanpa ada merusak Raja Ampat. Nah, selain itu juga pemerintah kan juga berperan penting dalam transparansi yang berpihak kepada rakyat. Jadi semua ini juga tergantung pada SDM masing-masing ya teman-teman. Kita juga tidak boleh untuk merusak alam yang mana dengan perlakuan kita sendiri yang kurang baik. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit Ferry Prasetyo dari jurusan biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa UNED juga dengan nama saya. Baik, perkenalkan, nama saya Dewa Sasya dari program studi pendidikan matematika Fakultas Kejuruan dan pendidikan Universitas. Baik, di sini kami memiliki beberapa topik tentang pertanyaan yang akan diwawancarai oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu terkait tentang yang lagi viral saat ini di media sosial atau di Indonesia juga, ya, yaitu terkait tambang nikel yang terjadi di Raja Ampat yang baru-baru ini sedang hangat. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana tanggapan Anda sebagai mahasiswa juga kan terkait isu-isu yang lagi viral ini, gimana tanggapan? Oke, menurut tanggapan saya sedikit sangat prihatin kepada pemerintah yang ada di sana. Mengapa tambang nikel tersebut bisa sampai berjalan seperti itu? Karena juga kita tahu bahwa tambangnya ada 4 dan kenapa isunya bisa keluar? Dan soalnya kan di Raja Ampat juga kan itu adalah kawasan pariwisata dan juga kawasan konservasi yang juga dijaga kan oleh pemerintah. Dan jadi sangat disayangkan sekali jika di Raja Ampat tersebut ada tambang nikel. Mungkin itu tanggapan saya. Baik, terima kasih saudara Firman. Untuk pertanyaan selanjutnya juga ada lagi, yaitu mengapa di sana juga ada
mulai dari tahun 2017 dikeluarkan dan tahun 2018 baru beroperasi tambangnya. Juga beberapa tempat tambang tersebut juga dari beberapa PT, ada yang dari Indonesia dan juga dari luar, dari PT Buan yang dari Cina. Itu menurut Anda mengapa kok bisa sampai jadi seperti itu? Apakah pemerintah tidak ada cara untuk menanganinya untuk biar Raja Ampat kembali seperti sebelumnya, yaitu menjadi tempat wisata dan konservasi? Itu Oke, mungkin tanggapan saya ya terkait dengan pemerintah mengapa baru sekarang speak up terkait dengan tambang tersebut, karena memang juga ada tekanan dari beberapa teman-teman aktivis lingkungan yang memang menyuarakan bahwa shift Raja Ampat, mungkin dari itu pemerintah untuk sekarang juga mengambil sikap bahwa tambang tersebut diberhentikan, dan juga mengapa bisa baru tahu sekarang, mungkin karena memang juga di sana masyarakat di sana juga mendukung adanya tambang nikel tersebut, teman-teman. Jadi menurut saya hal itu wajar ya kalau misalkan dari teman-teman aktivis baru menyampaikan sekarang, karena memang tambang tersebut baru terlihat dampaknya itu sekarang juga, teman-teman. Namun untuk izinnya kan sudah keluar dari tahun 2017 ya, jadi mungkin dampaknya baru terasa saat sekarang. Mungkin itu. baik. Terima kasih. Mungkin berikut penjelasan yang kami terima dari wawancara kali ini oleh Mas Firman dari Fakultas FKIP Keguruan dari jurusan Prodi Matematika. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambang nikel di Pulau Raja Ampat dinilai sangat mengkhawatirkan dikarenakan mengancam ekosistem laut yang sangat sensitif terhadap pencemaran dan juga keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Mayoritas aktivitas tambang yang dilakukan tidak memenuhi kondisi lingkungan, walaupun ada sebagian perusahaan yang dinilai legal. Hal tersebut menyoroti adanya nilai-nilai kewarganegaraan dari aspek keadilan sosial, cinta tanah air, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Walaupun nikel sangat penting di dunia perindustrian, adanya penekanan diperlukan untuk pembangunan yang seimbang dan juga bertanggung jawab. Hal tersebut dapat mendorong anak-anak muda untuk aktif, peduli, dan juga kritis terhadap isu lingkungan ataupun kondisi lingkungan demi masa depan Indonesia.